Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Nah teman-teman, akhirnya di video kali ini gue bisa ngebahas iOS terbaru nih, yaitu iOS 17.1 yang udah rilis teman-temannya. Jadi ini udah gue pakai dari pagi dan sekarang gue pengen sharing ke kalian teman-temannya untuk iOS 17.1 ini secara sekilas performanya gimana dan apa saja fitur baru yang hadir teman-temannya. Tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk 17.1 di device gua 11 Pro ini itu besaran filenya tuh 1,06 GB teman-teman. Jadi di sini itu ada beberapa fitur baru yang akan gua share ke kalian, termasuk AirDrop teman-teman yang memiliki fitur baru. Nah, bagi gue secara pribadi iOS 17.1 ini rilis karena ada beberapa alasan yang harus gua share ke kalian. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah iPhone 12 yang radiasinya tuh terlampau besar teman-teman. Seperti yang kita tahu di Perancis juga untuk iPhone 12 sendiri dilarang oleh otoritas Perancis karena radiasi yang ditimbulkan itu sangat tinggi teman-teman. Makanya iOS 17.1 ini rilis. Kemudian untuk beberapa device seperti iPhone X, XR, XS itu yang kebanyakan nggak bisa ngecas di atas 80% teman-teman, nggak ngecas sama sekali. Ini dibilang atau diklaim memang rilis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi buat kalian yang ngecas sampai 80% doang, habis itu nggak naik-naik lagi. Nah, iOS 17.1 ini datang untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Tapi bagi gue secara pribadi sih, gue nggak pernah ngalamin ngecas 80% berhenti, habis itu nggak ngecas lagi, nggak pernah. Sayangnya gue masih aman-aman aja teman-teman ya. Nah, jadi kita masuk ke fitur pertama teman-teman ya. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen update iOS 17.1 ini, gue sarankan kalian untuk pakai sinyal WiFi yang stabil atau sinyal yang kencang karena size-nya 1 GB menurut gue secara pribadi itu besar teman-teman ya. Jangan lupa juga backup data kalian karena ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika hal ini terjadi, maka kalian sudah punya backupan datanya. Jangan konyol teman-teman, nggak saving data, nggak di-save. Takutnya iPhone kita itu boot loop teman-temannya. Tapi ya gue rasa kalau misalkan sinyal kalian aman-aman saja, nggak bakal kejadian hal yang tidak diinginkan teman-temannya. Nah, fitur pertama yang ada di 17.1 ini adalah extended wallpaper teman-teman. Jadi kalau kalian buka ke settings, kalian langsung ke wallpaper. Nah, jadi di sini ada pilihan seperti ini teman-temannya. Nah, di sini ada tulisan customize, kalian klik customize di sini. Nah, di sini ada pilihan yang namanya extend wallpaper teman-teman. Jadi di sini kalian lihat sendiri ya. Untuk dari wallpaper yang ada di sini gambarnya jelas teman-teman. Jadi kalau misalkan extend wallpaper ini seperti ini, kita zoom out seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, ini tuh jadi blur teman-teman. Atasnya tuh jadi blur. Gua kasih lihat ke kalian lagi teman-teman. Nah, ini cerah kan teman-teman. Kalau misalkan kita extend wallpaper kan kita langsung zoom out seperti ini, kita lepas. Nah, jadi hitam ya atas ini teman-teman. Nah, itu adalah fitur terbaru yang ada di iOS 17.1 teman-teman ya. Oke guys, jadi untuk selanjutnya adalah favorite song di Apple Music. Buat kalian yang langganan Apple Music, di sini kalian sudah bisa menambahkan favorite song teman-temannya di Apple Music kalian. Jadi misalkan kalian yang suka dengerin Apple Music, kemudian kalian buka aplikasi Apple Music di sini teman-teman. Nah, kalau untuk iOS sebelumnya tampilannya akan biasa seperti ini. Jadi seperti ini gue contohkan, badai telah berlalu, kita klik di sini. Nah, ini kan munculnya lirik doang teman-teman. Dan kalau kita klik 3 di sini tidak ada pilihan yang namanya favorit, tidak ada tanda bintang. Tapi kalau di iOS 17.1 terbaru ini teman-teman ya, jadi ada tanda bintang di sini. Nah, jadi tanda bintang itu bisa kalian klik untuk menyatakan bahwa lagu ini kalian suka dan akan kalian jadikan sebagai favorit teman-temannya di Apple Music kalian teman-temannya. Nah, kalau di iOS sebelumnya kan memang tampilannya hanya lirik aja. Tapi kalau untuk di 17.1 itu dia ada tampilan lagu-lagu yang bisa kalian pilih untuk sebagai favorit playlist kalian teman-temannya. Itu update yang kedua guys. Oke, untuk update selanjutnya adalah dari fitur always on display teman-temannya. Jadi mode standby-nya. Nah, ini kebetulan memang untuk iPhone yang udah dapat always on display yaitu 14 Pro ke atas teman-temannya. Nah, jadi kalau kalian buka ke settings, kemudian kalian bagian ke standby, di sini akan ada pilihan display teman-temannya, di mana di display itu kalian punya opsi, kalau kalian klik itu kalian punya opsi untuk automatically, ada 20 seconds, ada never teman-teman. Jadi itu bisa kalian tentukan sendiri untuk always on display-nya itu. Untuk durasinya itu berapa lama sih yang kalian inginkan teman-temannya, hanya 20 detik kah, atau otomatis dari iPhone-nya, atau kalian tetap nyalakan always on display-nya tapi nggak muncul kalau untuk screen-nya kalau misalkan kalian lagi ngecas teman-temannya. Nah, kebetulan kalau untuk di iPhone 11 Pro dan juga iPhone 13 gua tuh nggak ada sama sekali teman-temannya untuk kemunculan menu display di mode standby ini. Tapi itu adalah update yang disematkan oleh Apple untuk iOS terbaru 17.1 ini guys ya.
Oke, selanjutnya adalah photo shuffle di lock screen kalian teman-teman ya. Jadi ada satu menu baru yang ditambahkan oleh Apple di iOS ini. Jadi kalau misalkan kalian kunci, kalian klik seperti ini, kalian mau customize ya untuk wallpaper kalian, kalian pencet tambah di sini ada yang namanya photo shuffle. Nah, ada menu baru yaitu album teman-teman ya. Jadi sebelumnya nggak ada tulisan pilihan album, jadi sekarang ada pilihan album. Kalian bisa bikin photo shuffle dari album kalian teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu fitur yang ditambahkan oleh Apple di iOS terbaru ini guys. Oke guys, jadi fitur yang terakhir adalah AirDrop teman-teman ya. Jadi kalau untuk AirDrop sendiri itu ada satu fitur baru yang disematkan oleh Apple di iOS 17.1 ini teman-teman ya. Biasanya kalau kita pengen ngirim AirDrop kan itu harus aktif dulu untuk Bluetooth dan Wi-Fi-nya. Nah, kalau untuk sekarang kalau kalian ke settings, kemudian kalian ke bagian general, kemudian ke AirDrop. Di sini ada menu baru yaitu use cellular data. Jadi di sini misalkan kalian lagi ngirim AirDrop tapi WiFi kalian itu out of range, nggak kejangkau, kalian aktifkan saja use cellular data. Jadi dia akan menggunakan jaringan sinyal kita untuk tetap bisa mengirim file di AirDrop ke sesama iPhone teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi ini salah satu fitur yang sangat-sangat bagus sih menurut gue teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke guys, sebelum masuk ke kesimpulannya, gue pengen sharing ke kalian teman-temannya kalau gue udah nemuin sebuah case yang menurut gue keren banget nih teman-temannya. Jadi case ini baru aja mendarat dan udah gue pakai guys. Jadi ini tuh seperti ini ya, terdiri dari dua bagian. Nah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, ini terdiri dari dua bagian. Bagian dalamnya soft banget, bagian luarnya solid. Kalau kita buka seperti ini, oke. Bagian luarnya solid, bagian dalamnya ini silikon softcase yang sangat-sangat bagus menurut gue secara pribadi. Untuk warnanya sendiri ini ada warna oranye, ada warna putih, ada warna hitam, ada warna biru teman-temannya. Buat kalian yang pengen coba beli, pengen coba pakai, boleh cek link di deskripsi. Karena menurut gue secara pribadi ini keren banget sih, kelihatan premium dan juga proteksinya bagus ya. Oke guys, jadi seperti yang udah kita tahu iOS 17.1 ini sudah banyak banget ditunggu oleh orang-orang guys ya. Jadi selain hal-hal yang gue sebutkan sebelumnya, fitur-fitur barunya itu apa saja, ada juga beberapa fitur yang nggak gua jelaskan secara rinci ya. Contohnya flashlight di Dynamic Island. Gue nggak bisa contohin ke kalian karena gue nggak pakai iPhone 14 Pro ke atas, dimana bisa flashlight di Dynamic Island-nya teman-temannya. Kemudian ada yang namanya action button, itu sudah diberi improvement oleh Apple, jadi nggak gampang kepencet guys ya untuk iPhone 15 ke atas di action buttonnya guys ya. Kemudian untuk mode standby-nya tadi itu bisa turn off automatically, itu juga berlaku untuk iPhone yang sudah dapat always on display. Sayangnya di iPhone 11 Pro gua dan iPhone 13 yang lagi ngerekam ini itu tidak mendapatkan fitur tersebut teman-teman ya. Oke guys, jadi secara sekilas sih sebenarnya untuk iOS 17.1 ini bagus-bagus saja ya. Kalau untuk standby mode dan dipakai untuk kegiatan gua sehari-hari ya, karena gua baru pakai hari ini tuh ternyata baterainya awet teman-temannya. Untuk suhu panasnya juga relatif aman-aman aja. Lebih baik daripada iOS sebelumnya. Tapi kalau kalian ajakin buat main game, baterainya gua rasa lebih boros ya. Kalau gua ajakin buat main game, tadi main Mobile Legends doang itu berapa menit aja itu sekitar 15-20 menit tuh baterainya habis sekitar 7-8% teman-teman. Menurut gua secara pribadi itu boros banget sih kalau gua ajakin main game. Nah, yang lucunya pas gua main game itu walaupun baterainya boros tapi suhu panasnya masih, gua ngerasa ya masih bisa ditoleransi sih dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Cuman kalau untuk pemakaian gua sehari-hari, seharian ini gua pakai iOS 17.1, baterainya tuh bagus banget teman-teman ya. Gue suka banget untuk baterainya guys. Jadi kesimpulannya buat kalian yang iPhone-nya itu nggak ada masalah, sebenarnya nggak perlu update dulu sih sekarang teman-temannya. Nikmati aja kalau misalkan iOS kalian masih bagus-bagus saja. Tapi kalau misalkan iPhone kalian tuh sudah banyak bugs-nya, sudah banyak beberapa hal yang mengganggu, ya coba aja kalian update ke iOS 17.1. Siapa tahu performanya bikin kalian senyum-senyum teman-teman ya. Jadi sekian video gue kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan sedikit informasi dari video gue teman-teman ya. Bye-bye.